Idz qala Isa ibn Maryam liqaumihi, ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya bahwasanya inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwa fungsi Nabi Isa itu diutus oleh Allah sebagai rasul tidak lain dan tidak bukan hanya membawa dua misi. Yang pertama untuk membenarkan kitab Taurat yang ada dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua untuk memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul sepeninggal Nabi Isa, walaupun jaraknya lama. Rasul itu bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus terus meningkatkan keimanan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat bagi kita untuk diterima semua amal-amal kita. Karena tidak bisa kita diterima amal kita oleh Allah melainkan dengan ilmu yang benar, melainkan dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa ayat pertama, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra, perintah membaca. Wahai umat manusia, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Kenapa bukan ayat yang pertama turun pada Nabi? Ayat perintah tentang sholat, ayat tentang perintah zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, aturan-aturan syariat di dalam agama Islam yang mulia. Tetapi perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulnya di akhir zaman, Rasul terakhir, itu adalah perintah untuk membaca. Karena tidak ada ibadah, tidak ada syariat, tidak ada ajaran yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan landasan ilmu tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita lakukan tanpa ilmu yang benar, tanpa tauhid yang benar, sholat tidak ubahnya hanya orang ingin niatnya untuk mencari kesehatan, tidak ubahnya seperti yoga saja. Puasa yang kita lakukan, apakah puasa wajib atau puasa sunnah, kalau bukan karena landasan iman dan tauhid yang benar, orang akan menjalankan puasa itu hanya sebagai salah satu carana untuk diet, menurunkan berat badan saja. Demikian pula haji, zakat, kalau tidak dengan landasan ilmu yang benar, tauhid yang benar, tidak akan mengeluarkan zakat kecuali dia hanya mengatakan ini sebagai bukti solidaritas sosial kita kepada sesama, bukan karena landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, mari kita wujudkan kepribadian baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita untuk mendidik generasi keluarga kita, dalam mendidik generasi anak-anak bangsa kita, bahkan dalam mengisi kepemimpinan, ruang-ruang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. Tidak akan bisa kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari senantiasa kita berkomitmen untuk menyampaikan cermin kepribadian baginda Rasulullah SAW ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada khalayak publik dunia, sehingga Rasulullah SAW itu menjadi betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin wal ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah dengan senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillah kita dapat menjadi umat Nabi akhir zaman, umat seorang Rasul yang begitu banyak
diagungkan kepribadiannya, ciri-cirinya, risalahnya di dalam Al-Quranul Karim. Seorang Nabi Agung yang senantiasa menjadi suluh, menjadi lampu penerang, menjadi pelita bagi kehidupan seluruh umat manusia sejak beliau diutus sampai akhir zaman nanti. Seorang Rasul yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana jika kami datangkan engkau wahai Muhammad SAW? Kami mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi. Saksi itu untuk menjadi tolak ukur kebenaran. Apakah umat-umat sebelummu mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya yang telah diutus di tengah-tengah mereka. Wajibna bika ala haula'i syahida. Tetapi satu saksi yang Allah hadirkan di tengah-tengah umat sebelum kamu nanti di yaumil qiyamah, itu tidak akan mencukupi dan tidak akan memberikan garansi. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi yang akan membenarkan para saksi yang datang nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir zaman ini begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan dari garis fitrah manusia, penyimpangan dari agama tauhid yang telah Allah wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul, penyimpangan yang disebabkan oleh materialisme, hedonisme, sekularisme, dan isme-isme lainnya yang diciptakan oleh manusia sehingga menyimpang dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama umat manusia ini membutuhkan risalah, memerlukan pedoman garis petunjuk yang benar dan hakiki dari Allah sang pencipta alam semesta ini. Sebab banyak peradaban yang tumbuh, yang berdiri kokoh dan tegak sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Tetapi itu semua tidak pernah memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Manusia memerlukan kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan keselamatan untuk hidupnya nanti kelak di yaumil akhir. Tetapi tidak ada satupun peradaban di muka bumi ini yang pernah tegak, pernah jaya, pernah memimpin umat manusia sejak sebelum Masehi, seribuan tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun atau kurang lebih 6 abad setelah Masehi. Tidak pernah ada yang bisa memuaskan dahaga manusia untuk bisa hidup bahagia dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena banyak peradaban itu memimpin umat manusia ini bukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan risalah, bukan dengan ajaran landasan tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan sejak awal penciptaan manusia, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sejak awal penciptaan, sebelum manusia ini dilahirkan ke dunia ini, sebelum manusia meletakkan dasar-dasar peradaban, sebelum manusia menjadi beradab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan bagaimana adab yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia dalam rangka membangun peradaban di atas muka bumi ini, menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Bekalnya dari mana? Dari ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Kita diingatkan, wahai Bani Adam, wahai anak-anak Adam, ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji, mengambil sumpah kepada kamu ketika kamu masih berada di dalam sulbi orang tua kamu. Dan Allah
meminta persaksian kamu. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Kita semua dikumpulkan di alam ruh, di alam malakut, dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil janji dan sumpah kita, persaksian kita di hadapan Allah taala yang menjadi madrasah pertama bagi setiap manusia sebelum dia diterjunkan ke dunia ini untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Kita diminta baiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini pencipta kalian? Bukankah aku ini pelindung kalian? Bukankah aku ini pemberi rizki kalian? Bukankah aku ini pencipta seluruh alam semesta? Semua fasilitas yang kalian gunakan, kalian peroleh selama hidup di dunia untuk membangun peradaban, untuk menjadi peradaban yang unggul, peradaban yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dimulai dari pengakuan terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum? Qalu bala. Mereka semua dan kita semua pernah bersaksi di hadapan Allah, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah pelindung kami, pemberi rizki kami, dan pemberi petunjuk kepada kami. Petunjuk itu yang Engkau turunkan, Engkau wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul, agar kami senantiasa bisa menyembah-Mu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Maka sempurnalah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu dibawa oleh para nabi dan rasul, dan dipungkasi oleh syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu istimewa dan khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surah An-Nisa ini? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk di dalam ayat ini betapa seorang saksi yang nanti akan berdiri tegak di yaumil qiyamah, dia adalah saksi yang paling agung. Fi a'zami qadiyatin, fi a'zami mahkamatin, inda a'zami qadin. Saksi ini akan berdiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi a'zami qadiyatin, dalam perkara urusan manusia yang paling besar. Fi a'zami mahkamatin, di hadapan pengadilan mahkamah yang paling besar. Inda a'zami qadin, di hadapan sosok qadi, pengadil, pemberi kata putus yang paling besar, yang paling agung. Dialah Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dihadirkan saksi yang agung di hadapan pengadilan yang paling besar untuk memutus perkara manusia yang paling besar? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ifradullahi birrububiyyati wal ilahiyah. Agar kita semua sebagai hamba Allah kembali kepada kebenaran, titik fitrah kita yang telah Allah ciptakan bagi kita semuanya, yaitu kita mengesahkan Allah Ta'ala, baik dalam rububiyah, pengakuan kita terhadap keesaan Allah dalam penciptaannya, dan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penghambaannya. Kalau rusak kesaksian kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa memenuhi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini landasan yang paling utama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita yang paling berat di akhirat itu. Bukan soal sholat lagi, bukan soal puasa, haji. Itu hanya rentetan, hanya rangkaian konsekuensi dari perkara yang paling besar yang harus kita jaga, yaitu dua kalimat syahadat ini yang akan dimintakan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanggungjawaban persaksian kita di hadapan Allah, syahadat kita compang-camping, syahadat kita tidak benar, syahadat kita tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau syahadat saja sudah rusak? Kalau syahadat kita rusak, sholat kita pasti rusak, zakat puasa kita juga pasti rusak, haji kita, umrah kita berulang-ulang kali pun pasti rusak. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah meskipun kita membawa amal-amal yang besar, amal-amal yang berat,
Tetapi kalau timbangan dua kalimat syahadat ini tidak kita jaga dengan baik, tidak kita mengikuti arahan-arahan hadyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, berat rasanya nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah yang paling agung dan paling besar itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bersyahadat syahadah rububiyah dan uluhiyah. Maka kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahadat persaksian yang sangat agung. Kedua setelah persaksian kita terhadap rububiyah dan uluhiyahnya Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh Nabi dan Rasul dimintakan janji mereka, sumpah mereka dan baiat mereka untuk menolong, untuk beriman, untuk senantiasa beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi ketika ayat-ayat Al-Quran senantiasa menggunakan redaksi wa idh akhadha, tadi tentang tauhid wa idh akhadha rabbuka, ini tentang syahadat kepada Rasul wa idh akhadha. Maka kita harus kembali kepada asal kita. Kembali kita flashback ke belakang. Kembali kita diingatkan oleh Allah. Kalau lupa, Allah jamin, aku pasti akan mengingatkan kamu. Jangan kamu pakai alasan apapun. Oh kami lupa ya Allah. Oh kami lalai ya Allah. Nggak ada. Semua peringatan-peringatan itu Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Para nabi itu diambil perjanjiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mitsaq, perjanjian yang sangat berat. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, wahai para nabi, ketika aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, maka aku minta kamu berjanji bahwa kalian akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Menolong siapa? Menolong baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan menolong berarti Nabi Muhammad lemah, lalu di akhirat butuh pertolongan para nabi dan rasul, butuh syafaat mereka. Bukan. Menolong di sini dalam artian untuk menegakkan kebenaran hujahnya di hadapan umat-umatnya kelak nanti. Bahwa siapa di antara sisa-sisa umat mereka, umat nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, yang kemudian mendapati ada Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah mereka, risalah Islam ini telah sampai kepada mereka, tetapi kemudian mereka tidak mau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan risalah yang Allah berikan kepadanya, maka harus bersiap-siap, kalian tidak menjadi bagian daripada umatku. Itu janji para nabi dan rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum. Maka Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Apa semua jawaban para nabi dan rasul? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kami mengakui itu semua. Qala fashhadu, maka kalau begitu bersaksilah kalian semua. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama kalian termasuk akan menjadi saksi pula bersama kamu. Coba bayangkan. Persaksian syahadat kepada Allah, persaksian syahadat kepada baginda Rasulullah SAW, ini kita nggak boleh main-main. Karena di akhirat kelak kita nggak bisa mengecoh, kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan gratifikasi kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa menutupi aib-aib kita di hadapan Allah. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan Allah Ta'ala.
terbuka semua, tersingkap kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan kita. Maka di hadapan Allah ada para saksi-saksi. Ada Nabi Muhammad SAW, ada seluruh Nabi dan Rasul yang akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Apakah iman kita, syahadat kita benar di hadapan Allah atau tidak? Mari kita renungkan, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di ayat 187 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil perjanjian orang-orang ahlul kitab. Ini untuk menguatkan kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, menguatkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Muhammad SAW. Apa firman Allah? Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Ingatlah, kita kembali diingatkan terus. Diingatkan oleh Allah. Ingatlah, wahai orang-orang yang beriman, wahai anak-anak Adam. Ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah diambil janjinya, sumpahnya oleh Allah Ta'ala dalam kitab-kitab Taurat, dalam Injil yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Apa sumpah Allah, janji Allah kepada ahlul kitab? Latubayyinunnahu linnas, hendaklah kalian wahai ahli kitab benar-benar menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia. Ya. Dan jangan kamu menyembunyikannya. Ya. Ini janji sumpah yang Allah minta kepada ahli kitab untuk menerangkan isi Alkitab itu tentang siapa sesungguhnya Nabi akhir zaman nanti. Siapa Nabi akhir zaman yang akan menjadi penyelamat umat manusia ini. Dan jangan kamu sembunyikan itu. Fanabadhuhu, tapi sayang, seribu sayang, mereka kemudian mencampakkan, melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka seraya mengabaikannya. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Kalau kita lihat dalam tafsir, para ulama menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada ahli kitab untuk menerangkan tentang kebenaran Muhammad SAW ini sebenarnya juga sudah tercantum di dalam kitab mereka. Di dalam kitab Ulangan bab ke-18 ayat 18 disebutkan di sana, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian lama ini hanya terdapat pada diri Nabi SAW. Bisa dibandingkan di sini di dalam kitab tafsir disebutkan dengan kitab Yohanes bab 15 ayat 26 dan bab ke-16 ayat 7 yang itu semua hampir serupa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shaf ayat 61 surat 61 ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam liqaumihi, ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya bahwasanya inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwa fungsi Nabi Isa itu diutus oleh Allah sebagai rasul tidak lain dan tidak bukan hanya membawa dua misi. Yang pertama untuk membenarkan kitab Taurat yang ada dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua untuk memberikan kabar gembira akan datang seorang rasul sepeninggal Nabi Isa, walaupun jaraknya lama. Rasul itu bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita harus terus meningkatkan keimanan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat bagi kita untuk diterima semua amal-amal kita. Karena tidak bisa kita diterima amal kita oleh Allah melainkan dengan ilmu yang benar, melainkan dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kenapa ayat pertama, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca. Wahai umat manusia, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Kenapa bukan ayat yang pertama turun pada Nabi? Ayat perintah tentang sholat, ayat tentang perintah zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Aturan-aturan syariat di dalam agama Islam yang mulia ini. Tetapi perintah pertama yang Allah turunkan kepada Rasulnya di akhir zaman, Rasul terakhir itu adalah perintah untuk membaca. Karena tidak ada ibadah, tidak ada syariat, tidak ada ajaran yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan landasan ilmu tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita lakukan tanpa ilmu yang benar, tanpa tauhid yang benar, sholat tidak ubahnya hanya orang ingin niatnya untuk mencari kesehatan. Tidak ubahnya seperti yoga saja. Puasa yang kita lakukan, apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau bukan karena landasan iman dan tauhid yang benar, orang akan menjalankan puasa itu hanya sebagai salah satu carana untuk diet, menurunkan berat badan saja. Demikian pula haji, zakat, orang kalau tidak dengan landasan ilmu dan ilmu yang benar, tauhid yang benar, orang tidak akan mengeluarkan zakat kecuali dia hanya mengatakan, ini sebagai bukti solidaritas sosial kita kepada sesama, bukan karena landasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahu ma'an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, mari kita wujudkan kepribadian baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita untuk mendidik generasi keluarga kita, dalam mendidik generasi anak-anak bangsa kita, bahkan dalam mengisi kepemimpinan, ruang-ruang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. Tidak akan bisa kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, sebagai kecuali dengan kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari senantiasa kita berkomitmen untuk menyampaikan cermin kepribadian baginda Rasulullah SAW ini kepada diri kita sendiri dan juga kepada khalayak publik dunia, sehingga Rasulullah SAW itu menjadi betul-betul rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah di hari Jumat yang berbahagia ini, agar senantiasa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia wa min sa'iri buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.